kota Madinah yang berbagai macam perintah turun saat itu tahun kedua. Di antaranya perintah berpindah kiblat dari Palestina, Yerusalem ke Mekah. Kemudian ada perintah saum Ramadan. Artinya selama Nabi di Mekah, Nabi belum melaksanakan saum Ramadan. Saum Ramadan baru dilaksanakan di Madinah tahun kedua ini. Nanti dilanjutkan dengan perintah perang. Terjadi perang Badar tahun kedua di Madinah. Dan menurut riwayat yang paling sahih, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi para sahabat itu ketika berperang dalam keadaan saum. Itu tolok ukur bagaimana hebatnya kualitas saum para sahabat. Sahabat mah nuju perang teh saum. Bapak ibu mah nuju saum teh siga korban perang. Jadi kalau sahabat sedang saum itu perang, kalau kita mirip korban perang gitu Pak. Ya. Siapa Bu? Nah. Maka tahun kedua di Madinah ini juga nanti turun perintah zakatul fitri, zakat fitri. Nanti ada turun perintah juga mencari Lailatul Qadar. Ada perintah hukum cambuk jilid, surah An-Nur ayat 2 itu turun. Ada perintah saum Arafah nanti di bulan Zulhijjah. Kemudian diikuti dengan ibadah kurban. Banyak. Makanya disebut tahun perintah, Amul Amri gitu Pak. Nah, karena sekarang suasananya bulan Sya'ban mau menjelang menyambut bulan Ramadan, kita masuk ke dalam pembahasan saum, gitu banyak. Dalam tinjauan eskatologi, ilmu eskatologi, saum ini ibadah yang sudah sangat kuno. Sudah sangat kuno. Dan kita bukan umat pertama yang melaksanakannya. Orang Yahudi bahkan sudah melaksanakan saum jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Orang-orang di zaman Nabi Ibrahim, orang Islam di zaman Nabi Ibrahim sudah melaksanakan saum. Bahkan para sahabat Nabi Nuh alaihissalam yang ada di dalam kapal Bahtera ketika banjir itu terjadi, itu juga melaksanakan saum. Jadi saum ini ibadah yang sangat kuno Pak. Kami disebut kuno, sigah buntut banyak, klasik. Nah, ini klasik mah sigah nanti awis gitu. Jadi saum ini ibadah klasik Pak. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dari Quran dulu ya. Di dalam Al-Quran, ibadah saum itu dituangkan dalam 2 kosakata penyebutan kata saum. Yang pertama ada kata saumun, sod waw mim, saumun. Yang kedua ada siyamun, sod ya alif mim gitu Pak. Sod ya alif mim. Sedangkan soma kata kerjanya Pak, soma kata kerja ya, bersaum gitu. Kalau saumun dan siamun kata benda. Kalau soma kata kerja, ini tidak ada dalam Quran. Kalau soma adanya dalam hadis gitu. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man soma Ramadana gitunya, imanan wahdi saban, kufirolahu ma taqaddama min dan di.
Jadi kalau dalam Quran hanya ada dua, Bapak Ibu, kosakata saumun dan siamun. Apa bedanya? Sama ya. Dua-duanya secara bahasa artinya menahan, al-imsak, menahan. Uniknya Bapak Ibu, kalau kata saumun, sod wawu min, hanya disebut satu kali dalam Quran. Hanya satu kali dalam Quran. Sedangkan kata syamun itu lebih sering disebut, sampai 9 kali dalam 7 ayat. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri. Saumun apa artinya? Bedanya dengan siamun. Kalau saumun itu artinya lebih umum, Pak. Emut we saum tak ujungna hartosna umum gitu banyak. Nah, pada satu kaliron cara ngapalkeunana ke anu umum teh saum siang kapilih gitu. Maklum biasana Bapak Ibu mah barho. Begitu bubar kan jalmi banyak. Jalmi teh saurna tina insan, tina kata nasia, hartosna pohoan. Nasia poho gitunya. Nasia poho. Jantan saum ujungna eta teh umum. Tah kitu ngemutna. Pamisiam ke makna khusus. Para ulama ahli bahasa, misalkan Imam Ibnu Mandur dalam kitabnya Lisanul Arabi menyebutkan bahwa saum artinya tarku to'ami wasyarobi wanikahi wal kalami, tindakan meninggalkan makanan, makan, minum, nikah, dan bahkan kalam, berbicara. Jadi saum itu umum, Pak, dalam bahasa Arab. Ini informasi dari Al-Quran. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu bahkan kepada orang Arab. Kalau orang Arab mau menjaga bahasa Arabnya semurni mungkin, menjaga bahasa Arabnya dengan baik, patokannya Quran gitu, Pak. Contoh penggunaan kata saum dalam Quran hanya ada satu tadi, yaitu di surah Maryam ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang adegan Siti Maryam alaihissalam yang mau melahirkan. Allah berfirman, fakuli washrobi, makanlah dan minumlah. Wa qurri ainan, senangkanlah hatimu. Karena saat itu Maryam merasakan berat sekali. Usianya baru belasan tahun. Ada yang mengatakan 12, 15 gitu, Pak. Dan beliau sendirian alaihissalam. Sudah berjalan sangat jauh dari Yerusalem sampai ke kampung Yeriko di kota Bethlehem. Dari Yerusalem sampai Bethlehem. Tapi itu, Pak, kasar babanya. Yerusalem teh ke orang barat mah disebutna Old City, kota tua. Di urang mah kota tua teh dayeuh kolot. Aya di urang kita. Bethlehem itu bahasa Ibrani. Bet itu artinya rumah, lehem itu daging. Rumah daging, pami di urang mah pajagalan. Janten Siti Maryam teh mapahna di mana, Bu? Ti dayeuh kolot ka pajagalan. Tapi itu tuh kabayangnya enak. Tapi di dayeuh kolot mah aya Masjid Aqsa-nya. Aya Masjid Agung dayeuh kolot kabanjiran wae kadinya. Lalu Allah menghiburnya dengan memberikan sungai supaya segar, mandi, minum. Jibril turun tuh kasih sungai.
Kemudian Maryam suruh menggoyangkan pangkal korma, berjatuhanlah korma yang matang. Dalam Quran disebutna rutob, rutoban janiyah. Nah, rutob itu kurma basah, banyak. Kalau yang kita makan Ramadan itu kurma kering, bahasa Arabnya tamer. Jadi untuk ibu hamil, nah kalau Quran bilangnya rutob. Nah itu silahkan dikaji apa manfaatnya rutob untuk kesehatan ibu hamil. Rutob dimakan oleh Maryam. Makanya ayat ini berbunyi fakuli, makanlah, wasrobi, minumlah, waqorri ainan, gembirakanlah hatimu, fa imma taroyina minal basyari ahadan, kalau nanti Maryam ketemu orang sudah melahirkan, bayinya dibawa pulang ke Dayun Kolot, ke Yerusalem, ketemu orang, pasti orang-orang itu akan banyak tanya. Gitu Pak. Budak saha, mana bapana, geus kawin acan, jinah lain, wah seueur taros pastinya. Karena kaget kan melihat Maryam sudah menggendong bayi. Fakuli, maka ucapkanlah olehmu Maryam, inni nadartu lirrahman, aku sudah bernadar kepada Allah sauman, untuk melaksanakan saum. Nah, ya dalilna. Saum di sini saum apa? Tuh, bukan saum ibadah saum banyak yang kita lakukan. Karena meci keneh barang tua atuh pakuli makanlahnya. Berarti sana saum kan? Nah, tapi di dia disebutkan sauman. Saum dari apa ini? Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara kepada seorang pun hari ini. Nah, ini maksudnya menahan dari berkata-kata. Coba hebat Qurannya. Saum hanya disebut satu kali saja di sini dalam Quran, dan itu kepentingannya hanya untuk meluruskan makna. Wallahu a'lam. Bahwa saum itu umum. Ini orang Arab saja belum tentu tahu, Pak. Tidak serta-merta karena dia berbahasa Arab, lantas dia tak mengerti setiap ayat dalam Quran, tidak. Bahkan saya pernah lihat orang Arab tidak bisa baca Quran. Ya. Nah, maka perbedaan saum dan siam ini mungkin tidak semua orang Arab tahu. Bapak Ibu sudah tahu. Nah, makanya nanti kalau umroh, haji, ketemu orang Arab di Masjidil Haram, taroskeun nya. Kumaha naroskeunna? Mal farqu baina saum wasyam, gitunya. Apa bedanya saum dan siam? Gitu. Pasti nanti orang Arab mengatakan anu teu apalun mah sawaun kana, gitunya. Sama saja, saumnya siam, siamnya saum. Terus Bapak Ibu ngawaler deui, la, gitunya. Faqad alimtu, maka sungguh aku telah mengetahui anna sauman, bahwasanya saum itu bimaknal umum, gitunya. Maknanya umum. Wa anna siyaman, dan siam itu bimaknal khusus, gitu Pak. Maknanya khusus. Insya Allah pasti orang Arabnya langsung ngaleos, assalamualaikum Pak Haji. Nah, ndak balelol atau aku bahasa Arab tapi lagam Sunda aku mah. Nah, Bapak Ibu, ini ya saum. Jadi saum itu umum untuk setiap apa yang ditahan. Bapak Ibu hoyong kajamban, kemudian ditahan. Nah, Bapak Ibu teh nuju saum itu teh kade. Janten aya saum anu teu bau baham, aya saum kajamban. Sedangkan ibadah puasa, ibadah saum yang kita kenal, sahur Bapak mati subuh ke maghrib, gitu ya. Itu bahasa Qurannya siam, Pak. Janten siamah maknanya khusus untuk ibadah saum. Kami menahan keneh, tapi ieu mah tos ibadah saum. Makanya ayat perintahnya kutiba alaikumu syam,
bukan kutiba alaikumus shaum. Ini menunjukkan siam adalah mengandung makna lebih khusus. Kata para ulama ahli bahasa, siam itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i, menahan dari makan minum dan jima, min tulu'il fajri, dari terbit matahari, ila gurubi syamsi, sampai terbenamnya, ma'aniyati, disertai niat ibadah. Tuh. Kayu mah siam Pak. Toh, jantan saum dan siam itu hanya perbedaan umum dan khusus. Boleh tidak siam Ramadan, siam Senin Kamis, siam Ayamul Bid disebut saum, boleh tidak? Boleh, kan umum saum mah. Terus boleh, tapi pami bapak ibu nahan kajamban disebut siam tidak boleh. Dan siam mah khusus. Maka berarti saum dan siam itu sama-sama menahan. Setiap siam adalah saum, tapi tidak semua saum itu siam. Bujur katel teh hidung, tapi teu setiap nu hidung bujur katel. Nah, gitu. Ibu-ibu mah contohnya kedah bujur katel. Siam dalam Quran disebut 9 kali dalam 7 ayat. Al-Baqarah 183 kutiba alaikumus syiyam, 187 uhilla lakum lailatas syiyam, 196 An-Nisa 92, Al-Maidah 89 dan 95, dan Al-Mujadalah ayat 4. Itu semuanya menggunakan kata syiyam merujuk pada ibadah saum, khusus dalam istilah fikih ibadah. Terus Pak, maka Bapak Ibu, sejak kapan Nabi Muhammad SAW saum? Nah, gitunya. Jadi sudah selesai pembahasan bahasa bab pertama. Sekarang masuk bab kedua. Bapak Ibu, menurut para ulama ahli tarikh, ahli sejarah, bahwa bulan Ramadan sudah ada jauh sebelum Nabi lahir. Ramadan nama bulan Ramadannya sudah ada. Ketika Nabi Muhammad SAW bertugas di Mekah, mohon maaf, kemudian hijrah ke Madinah, kurang lebih 23 tahun. 23 tahun ya. Nah, suka dibagi dua periode, Mekah, Madinah. Di Mekah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tentu saja ini hasil daripada pembulatan para ahli sejarah. Kalau lebih tepatnya di Mekah itu 12 tahun 5 bulan. Dan di Madinah itu 9 tahun 9 bulan. Nabi SAW berdakwah 23 tahun, menerima 114 surah yang turunnya acak. Nanti di bulan Ramadan itu dibereskan oleh Jibril tiap malam. Makanya Ramadan jadi syahrul Quran itu Pak. Bulannya Al-Quran, bulannya meningkatkan ilmu. Karena Nabi tiap malam dites ke Jibril, baca Muhammad, baca. Kadang Jibril yang baca, lalu Jibril alaihissalam mengatakan surah ini masuk ke surah ini, ayat ini masuk ke surah ini, ayat ini masuk ke surah itu, surah ini posisinya setelah surah itu Pak. Nanti subuh baru ditulis oleh sekretaris pencatat wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abu Thalib, tulis. Jadi ketika mengotak-atik urutan itu, bayangkan Nabi tanpa catatan. Kan kalau di mushaf surat pertama Al-Fatihah, gitunya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Itu kan urutan mushaf. Kalau Nabi menerimanya kan urutannya beda. Nabi menerimanya Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
5 ayat. Nanti ayat ke-6 itu tahun 10. Yang kita dihijikeun nah gitu. Kita kena hafal itu teh. Ayat genepna ka mana? Itu, Pak. Kemudian kedua itu Al-Qalam. Surah Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Jadi wahyu pertama itu perintah baca, wahyu kedua perintah menunjuk isyarat tulisan, baca tulis. Ketiga itu Al-Mujammil, Al-Mudassir, nanti Al-Fatihah, kelima Al-Fatihah teh. Keenam itu Al-Hab, kemudian At-Takwir, Al-Lail, beda urutannya. Nah, nanti diatur sedemikian rupa di bulan Ramadan, di tahun kedua, dari tahun kedua sampai Nabi wafat, ya, tanpa catatan. Berarti Nabi itu cerdas kan. Sok abayang ibu mau belanja nih ke supermarket, sudah dihafal di list 10 item 20 itemnya, yang pesanan si bapak ayah dah. Pas sedang belanja bapak nelpon, bu ini tidak jadi ganti sama itu tidak jadi ganti sama ini, lieur banyak. Seneng bapak we balanya sorangan lah gitu ya. Jadi Nabi itu disusun Pak di dalam hafalan. Karena Nabi tidak bisa baca tulis. Itu cerdasnya Nabi namanya, cerdasnya. Kalau Albert Einstein sejenius itu disebut manusia paling jenius abad ini. Tapi ternyata otaknya hanya aktif berapa persen? Kan ada penelitiannya ya. Hanya berapa persen? 2% gitu, 0,2 lupa. Kalau saya yakin Nabi Muhammad SAW itu aktif 100%. Sampai secerdas itu. Nya kabayang ku bapak ibu atau tiap ada kejadian Jibril turun bacakan wahyu 1 kali sudah hafal. Mata pami urang janten Nabi ripuh lah. Nanti malaikat Jibril pulang didudut deui pan kela naon ieu teh gitu ya. Jibril mau pulang dan didudut. Naon bieu katanya. Can apal tuh malaikat lagi cigana pensiun, Pak. Ya Allah, kieu-kieu teuing mah cenah nabi teh lah. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi kan susah kita percayanya, Pak. Di Tasik tanya ada yang mengaku jadi nabi tukang cukur, kieu nabi teh. Ieu mah daftar balanjaannya sigana poho deui gitu. Wah, Nabi mah cerdas, Pak. Tuh 23 tahun 114 surah. Makanya Bapak Ibu kalau baca Quran ada kategori surah Makkiyah dan Madaniyah. Apa artinya? Bukan surah yang turun di Mekah, bukan begitu, bukan. Makkiyah itu bukan surah yang turun di Mekah. Madaniyah surah turun di Madinah, bukan begitu, Pak. Kata para ulama ahli tafsir, kategori Makkiyah Madaniyah tidak dilihat dari tempat turun, tapi dilihat dari mana Nabi tinggal. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah 13 tahun banyak, maka surah-surah yang turun pada periode tersebut disebut kategori Makkiyah. Tempat turunnya di mana saja. Karena memang tidak semuanya turun di kota Mekah, tidak. Banyak yang di luar Mekah. Ada yang turun di Taif, ya. Ada yang turun di Palestina bahkan, ya, di Yerusalem, di Jumpah, di berbagai macam tempat. Madaniyah adalah surah-surah yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Turunnya di mana? Di mana saja? Tidak semuanya turun di Madinah. Bahkan ada surah Madaniyah tapi turunnya di Mekah. Ayat. Itu contohnya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Eta teh turun ketika Nabi mau menyerang Mekah. Nabi datang dari Madinah mau pembebasan kota Mekah, Futhu Makkah. Sebelum menyerang Mekah, besoknya, nah sehari sebelumnya, beberapa hari sebelumnya ayat itu turun. Jadi turunnya di Mekah, Pak. Tapi kalau kita lihat sekarang dalam Quran, An-Nasr itu masuknya kategori Madaniyah karena nabinya sudah tinggal di Madinah. Nah, ini dalil
bahwa Makkiyah Madaniyah tidak dilihat dari tempat turun surah, tapi dilihat dari di mana Nabi berdakwah. Tospa. Nah, maka 13 tahun di Mekah Nabi sering bertemu bulan Ramadan. Dan Ramadan itu sudah ada sejak dari dulu. Dari kata aromdu artinya bulan kemarau, panas. Romad itu artinya panas terik. Orang Arab suka mengatakan Ramadan, Ramadan, itu halodo gitu. Kenapa tidak bergeser dulu, Pak? Kan nggak gesernya. Bulan Masehi ke bulan Hijriah itu, bulan Komariah. Karena 1 tahun ada selisih 10 hari kan? Kalau 3 tahun, selisihnya sebulan. Terus? Nah, dulu orang Arab jahiliyah itu supaya tidak bergeser, mereka berani membuat bulan ke-13 per 3 tahun sekali. Namanya kelompok yang mencetuskan. Itu namanya Dewan Kelompok An-Nasy. Nah, bulan An-Nasy. Itu 3 tahun sekali ada bulan ke-13 gitu, Pak. Jadi Ramadan diam di tempatnya di musim panas. Ketika nanti Nabi SAW diutus, turun surah At-Taubah, Allah menyatakan inna iddatasyuhur, itunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhur indallahi itsna asyara syahr. Jumlah bulan di sisi Allah hanya 12. Maka oleh Nabi dilarang ya penggunaan bulan ke-13. Jadi we ngageser aya nama Ramadan teh. Tahun kamari mah sasih naon, Pak? Masih keneh? Masih Maretnya, Maret akhir. Nah, ayeuna tos Maret tengah banyak. Tahun payun Maret awal kayaknya. Terasa ngageser. Oke mah Januari gitu Ramadan teh. Mohon. Nah, Bapak Ibu, Nabi 13 tahun sudah bertemu Ramadan tapi belum melaksanakan saum Ramadan. Saum apa yang diwajibkan dulu, Pak? Nah, yang diwajibkan dulu kata Imam Ibnu Katsir, mohon maaf nih. Ketika menjelaskan surah Al-Baqarah 183, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa terdapat riwayat dari banyak sahabat dan tabi'in bahwa saum yang pertama dilaksanakan di fase Mekah itu adalah saum tiap bulan sebanyak 3 hari yang disebut dengan Ayyamul Bid. Nah, itu hukumnya wajib dulu di Mekah. Ayyamul Bid wajib, itu satu. Ternyata ini dalam riwayat dari Mu'adz bin Jabal, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ini kalangan sahabat. Kemudian dari Atha, Qatadah, Adham, Ibnu Muzahim, ini kalangan tabi'in. Ayyamul Bid itu saum yang masih terus berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, saum klasik, Pak. Tak iya El Clasico deh, Pak. Nah, saum El Clasico. Nah, maka saum ini, Pak, anehnya tidak dilakukan dari subuh, Pak. Dulu ya. Tidak dilakukan dari subuh. Saum ini durasinya dari malam ke malam. Mun. Dalam riwayat disebutkan kapan dimulai saum kalau zaman dulu. Dulu dimulai saumnya itu kalau para sahabat tertidur. Ada juga yang mengatakan kalau terbangun, sami wae lah. Bade di etang pas nunutan kulem atau nabi pas gugah sami wae. Maka saumnya itu, Pak, dulu kalau sudah sholat asar kan carapenya itu siga ayeuna jam 11:30 nyileung kene ayeuna mah. Kalau dulu kan kerjanya berat di kebon, menggembala, berat banyak, makanya langsung pasti ngantuk. Kalau sudah isya pasti ngantuk. Itu sudah dihitung memulai saum. Artinya kalau tengah malam itu terbangun, boleh minum? Tidak boleh. Itu dulu ya. Dulu ibu ini dulu.
Ayo nama ibu bade ngabaso jam 1 ke mangga teh teuing. Dulu tidak boleh. Jadi para sahabat itu kewalahan, Pak. Kewalahan. Kenapa bisa selama itu? Kan cuma 3 hari. Ya? Cuma 3 hari, 1 bulannya. Nanti ketika Ramadan diwajibkan, saum Ramadan kan ada keringanan ya. Ada keringanan. Dari subuh kan? Dari sahur, Bapak Ibu sahur subuh. Kenapa jadi pendek saumnya? Kan 1 bulan. Gitu banyak. Allah Maha mengetahui kondisi hamba-hambanya. Karena sekelas para sahabat pun itu terjadi beberapa kasus, Pak. Ketika saumnya dari malam ke malam. Sahabat yang saumnya hebat saja kewalahan. Kan sahabatnya tadi nuju saum teh perang banyak. Orang yang sehebat itu saja kewalahan. Komo urang nu pas nuju saum teh siga korban perang. Contoh misalkan kasus sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Umar bin Khattab ketika saum dari malam ke malam pernah kelepasan Pak menghampiri istrinya di tengah malam. Itu Pak. Jadi Umar pulang malam belum tidur. Jadi Umar mah teu acan saum. Hari si ibu tos kulem digugahkeun ke Umar teh, udang-udang Bu. Itunya. Nah, maka Umar menghampiri istri gaduh pamaksadan, lalu istrinya mengatakan faqad nimtu, aku sungguh sudah tidur. Kan Nabi mah tidur. Cek Umar, wa ma nimtu abdi mah acan, gitu-gitunya. Can sare, jadi can saum. Der weh gitu dah. Nanti jadi was-was di hati Umar, itu dosa henteu gitu Pak. Maka nanti dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahabat Qais bin Sirman pulang ke rumah waktu maghrib, berbuka nemenga batalan Pak, baru minum mungkin air, lalu bertanya kepada istrinya, Bu ada apa? Kata istrinya tidak ada apa-apa. Tuh sahabat mah tos maghrib buka ge tidak ada apa-apa, urang mah tibada asar we tos banyak apa-apa. Nah itu benten alahnya. Jadi Qais menunggu istrinya keluar dulu cari makanan. Selama Qais menunggu nunutan Pak, lalu tertidur. Kata istrinya, celaka suamiku gitu, dietang atau saum tak? Ya, maka Qais tidak makan 2 hari, besoknya pingsan di kebun. Nah dengan semua kejadian itu, maka ketika Ramadan diwajibkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Nanti para ulama ada yang menjelaskan Ramadan itu awalnya masih dari malam ke malam. Tapi nanti Allah berikan keringanan ketika turun ayat uhilla lakum lailata syiyam. Nah ini bukti Pak. Bukti bahwa dulu saumnya dari malam ke malam sebelum Ramadan. Naon buktosna? Allah berfirman, saum Ramadan itu uhilla lakum, telah menghalalkan, telah dihalalkan bagi kalian lailatas syiyam di malam saum. Nanti kesananya makan, minum, jima halal sampai subuh. Kalau kalimatnya sekarang sudah dihalalkan, berarti sebelumnya halal tidak? Oh, ya. Kan uhila ini kata kerja bentuk lampau, fi'il madi. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab, kata kerja bentuk lampau, sudah. Bentuknya majhul, jadi mengartikannya sudah dihalalkan. Tentunya ini kata para ulama isyarat bahwa dulu saum itu di malam hari tidak halal makan minum jima. Artinya kalau saum siang malam tidak boleh menghampiri istri. Siang membatalkan, malam pun membatalkan kalau dulu ya. Kalau dulu. Pak, lihat kondisinya ya.
Jadi dari Mekah saum yang wajib Ayyamul Bid 3 hari 1 bulan. Pindah Nabi ke Madinah tahun kedua, Nabi SAW diperintah untuk saum Ramadan, nanti aturannya dirubah jadi subuh gitunya. Coba, ternyata saum dari malam ke malam ini memang saumnya umat terdahulu, Pak. Saya cari dalam kitab orang Yahudi, ini dalam kitab Taurat Nabi Musa yang diaku sekarang oleh orang Yahudi. Tetapi tentu saja sudah banyak perubahan. Cuma ayat saum masih tercantum. Menggunakan bahasa Ibrani, Pak, dalam kitab Sefer Wayikra, kitab Imamat, pasal ke-23 ayat 32. Mengapa Haji di Aus? Ibu aya nu bade ngaos? Tahu heula tong. Tahu heula. Dibaca dari sebelah kanan, huruf pertama adalah huruf sin. Miripnya. Mirip bahasa Arab, Pak. Huruf sin. Huruf kedua itu huruf ba, bet. Ba. Huruf ketiga huruf tet, ta. Jangan dibacana sabat. Mohon. Nah, habet dibaca a, ieu teh aya fathah. Garis di bawah ini adalah fathah. Patah. Ayat ini berbunyi sabat, sabaton hulaken. Hari itu harus menjadi hari sabat, hari perhentian penuh bagimu. Be'enitem et nafisotihem, dan kamu harus merendahkan dirimu dengan enit, berpuasa, saum. Beti seat pada tanggal 9 Lakodes di bulan itu. B. Ba ereb dari malam, di malam hari. Mi ereb ad ereb. Naon Pak mi ereb ad ereb? Ereb itu gurub, kalau bahasa Arabnya gurub, matahari terbenam maghrib. Mi teh dari, mi ereb dari maghrib. Ad teh sampai, ad ereb sampai maghrib. Tuh. Mi ereb ad ereb dari maghrib ke maghrib. Tisibitu sabatihem, kamu harus merayakan sabat. Ini perintah saum 10 Asyura, 10 Muharram. Jadi saumnya tanggal 10, tapi dimulainya dari tanggal 9 waktu maghrib. Karena kan tanggal 9 maghrib sudah masuk tanggal 10. Nah, dari maghrib itu ke maghrib besoknya. Tuh. Itu saum orang Yahudi. Sayangnya sampai hari ini saumnya masih begitu. Bongan tenutur ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau ada keringanan saum, tutur ke Nabi atau alim nutur ke Yahudi, mata keripuh tak saumna puas. Banyak, ini puas cek bapak teh. Keur mau ditampi deh ku Allahnya, kerja bakti saya saum. Bapak Ibu, dari situ kemana kita? Ke implikasi hukum. Lihat Bapak Ibu, kita sekarang masuk bab ketiga. Bab kedua sejarah sudah ya? Sudahlah, terbayang. Jadi dari Mekah saumnya Ayyamul Bid, masuk ke Madinah tahun pertama masih Ayyamul Bid, tahun kedua saum Ramadan. Itu Pak. Sekarang kita bahas perubahan hukumnya. Perubahan hukum ketika saum Ramadan diwajibkan. Pada tahun kedua di Madinah, sekedap. Pada tahun kedua di Madinah, di bulan Sya'ban, tanggal 28 hari Kamis pada asar, di sini ya, mulai saum Ramadan. Nabi mengajak para sahabat saum, Pak, dengan khutbahnya yang terkenal. Bulan Sya'ban, hari ini, bulan ini, bulan Sya'ban. Katanya tanggal 28, kalau dihitung pakai ilmu falak, pakai astronomi Islam, itu bertepatan dengan hari Kamis pada asar. Pak, detailnya para ulama ini datanya detail ya. Tahun kedua di Madinah, bulan Sya'ban, tanggal 28, hari Kamis pada asar.
Setelah selesai sholat asar, tiba-tiba Nabi naik mimbar, lalu mengajak saum Ramadan. Iya Pak. An Salman Al-Farisi, dari Salman, orang Persia, Iran, menaina. Radhiyallahu an qala khotobana, berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi min Sya'bana, di akhir hari bulan Sya'ban. Tadi katanya tanggal 28. Faqala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, sanes aya ieuh aya panas. Ayuhan nas, aya ieuh aya panas. Ayuhan nas itu pami urang kita, para hadirin gitunya. Bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Ayuhan nas, wahai orang-orang manusia. Qad adullukum syahrun adimun, telah mendekati kalian bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun, bulan yang padanya ada satu malam. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Itu Pak. Tinggal Pak, kenapa tiba-tiba Ramadan jadi agung nih? Di tahun kedua di Madinah. Padahal di Mekah sudah sering bertemu Ramadan, tapi Nabi tidak pernah bersabda seperti ini. Nah dulu kami santri Ibnu Hajar ya, di pesantren Ibnu Hajar, ketika belajar ini ditanya oleh guru kami, Ustadz Amin Mukhtar, kira-kira aya naon cenah dina Ramadan tahun kedua di Madinah. Nah, para ulama ahli tafsir setelah dikaji, para ulama ahli tafsir menjelaskan saat itu sudah turun ayat perintah saum, ayat kutiba teh gitu Pak. Ayat kutiba ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Berarti Bapak Ibu, Ramadan jadi bulan agung penuh berkah, penuh ampunan itu adalah karena ada perintah-perintah ibadah di dalamnya. Nanti ada informasi Al-Quran turun di bulan Ramadan, Al-Baqarah 185. Ada juga perintah Lailatul Qadar, mencari malam mulia. Ada juga perintah nanti tadarus Quran, itu ya. Ada perintah mengagungkan, berta'azum. Semua perintah-perintah itulah yang menjadikan Ramadan sangat istimewa. Artinya bagi orang Islam tidak boleh tertipu kemasan. Ramadan disambut di mana-mana Pak. Dina poster, dina baligo, dina figura, itunya figura, gapura, di medsos, di televisi, semuanya menyambut marhaban ya Ramadan. Dugi ka aya lagunanya. Non? Ramadan cenanya. Aya nu Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Dari doa eta mah sauna tiba-tiba Ramadan. Ini juga nu alim. Kalau santri di pesantren beda lagi nyanyinya. Ramadan tibra gitu Pak. Ini ya. Gitu tah santri mah. Bangor Pak. Jadi malam itu gadang gitu Pak. Naon sagala dihuapkeun. Kangge sahur dekul deui tuang. Kos salat subuh reup we tah gitu. Ramadan tibra. Bangun itu 1:30 gitu. Salat duhur tah telat salatna. Reup deui gitu Pak. Budangnya 4:30. Aduh gitunya an Ramadan tibra. Nah, kepada santri yang seperti itu mohon bertobat ya, kembali ke jalan yang benar. Nah, tidak hanya santri, Bapak Ibu oke, Ramadan tibra. Jadi untuk orang yang tidak mau beribadah, tidak ada kemuliaan Ramadan. Ongko disambut Ramadan di mana-mana, tapi di warteg sepatunya kelihatan. Nah, ditutupan ku hordeng. Orang seperti itu dapat kemuliaan Ramadan tidak? Tidak tuh. Ya, karena tidak mau beribadah. Tiba-tiba dia datang ke lapang sholat Id, ikut berjamaah sholat Id. Pakaiannya baru tidak? Baru. Ya, sendalnya baru, sajadahnya sinyangna, lalu merasa sudah kembali kepada fitrah. Waduh, di mana hordeng banyak?
Fitrah dari Hongkong, cik Bapak teh. Tidak ada kemuliaan seperti itu. Ya, kemuliaan hanya diraih oleh orang-orang yang sudah lelah beribadah. Itu Pak. Terus Pak, nah mari kita lihat implikasi hukumnya Pak. Jadi ketika Ramadan itu diwajibkan, bukan ini ya, sebentar. Ketika Ramadan itu diwajibkan, ketika Ramadan diwajibkan Pak, terjadi pergeseran hukum. Yang pertama, saum Ramadan menjadi wajib, saum Ayyamul Bid menjadi sunnah. Itu banyak. Nah ini sebagai penutup Pak, sebagai penutup bab ketiga ya. Semuanya ada 15 bab yang diteraskan ke sasi Ramadan. Pas kajian asar banyak. Nah kajiannya asar. Ini 3 bab dulu. Bab yang pertama tadi makna saum dan siam, bab kedua sejarah saum, bab ketiga ini implikasi hukum. Ramadan menjadi wajib, Ayyamul Bid jadi sunnah. Itu satu. Kalau dihitung dari segi kuantitas jumlah hari, dulu di Mekah itu saumnya sebulan 3 hari. Kalau setahun ada 12 bulan, maka dulu setahun itu saumnya berapa hari? 36. Pak punya dulu itu. Dan itu jadi perbincangan para sahabat Pak. Di payunnya di emut-emut saum teh 30 genepnya. Ayeuna ku Ramadan paling banyak cuma 30. Paling banyak. Maka ada selisih sebanyak 6 hari. Inilah kenapa Nabi menganjurkan saum disempurnakan dengan ibadah di bulan Syawal, saum sebanyak 6 hari. Makanya Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sitan min Syawalin kana kasyami dahri." Siapa saum Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal seperti saum setahun. Setahun zaman di Mekah dulu. Ada juga yang mengartikan 36 karena umat Nabi Muhammad ibadahnya dikali 10 kebaikan, jadi 360 sama dengan jumlah hari dalam setahun, gitu Pak. Sekarang dari segi kualitas Pak, terakhir asli ya Pak, terakhir asli. Dari segi kualitas Pak Bu, tinggal Pak Bu. Ramadan itu Bapak Ibu pasti kaget. Jangan disangka saum dari subuh Pak. Jangan disangka saumnya dari subuh, bukan. Dari subuh itu bukan memulai saum Bapak. Tinggal gerak ayat nanya. Bapak Ibu ruas ya. Ayatnya tinggal ke Bapak ya. Subuh itu bukan memulai saum. Subuh itu menyempurnakan saum. Tak tinggal ayatnya. Ayatnya nu tadi Pak. Uhillalakum lailatasyam. Kan ini saum Ramadannya. Sekarang sudah dihalalkan di malam-malam saum. Naon nu dihalalkan? Rafasu ila nisaikum. Menghampiri istri. Boleh sekarang. Adzan maghrib, Allahu Akbar, si ibu gabruk, mangga. 2 wakulu wasrobu. Makanlah dan minumlah, boleh. Sampai kapan? Makan minum jima boleh. Hatta yatabayana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, sampai fajar subuh. Jelas bagimu benang hitam di atas benang putih dari fajar subuh. Dari subuh apakah memulai saum? Tidak, tinggal summa atimu siyama. Kemudian sempurnakanlah saum ilalail sampai maghrib. Jadi dari subuh itu menyempurnakan saum. Nah, menyempurnakannya tidak begini, tidak Allah berfirman pasumu maka saumlah kalian, tidak. Boleh makan minum jima sampai subuh, dari subuh fasumu maka saumlah kalian. Dari subuh itu summa atimu siyam.
Sempurnakan saummu. Ari sempurnakan saum teh maksudnya sebelum subuh sudah saum belum? Ah, nya. Oh, cek bapak teh saprak ngaji jadi lieur. Jelaskan itu dijelaskan Pak Ustaz. Bapak Ibu upami lieur eta teh canak ti bumi. Di bumi dicanak ka masjid. Ulah nyalahkeun Ustaz. Jadi dari subuh itu Pak sudah saum atau belum sebelumnya? Kalimat menyempurnakan itu menunjukkan sudah saum. Tapi saum dari apa begitu? Ya, sehingga Bapak dan Ibu ngaji dari jam 5 tadi, misalkan kalau sekarang setengah 6, Bapak Ibu mau pulang, kata Pak Haji, jangan dulu pulang, sempurnakan ngajinya sampai jam 6. Itunya. Artinya sebelum setengah 6 sudah mengaji belum? Sudah kan, dari jam 5 tadi. Boleh makan minum jima sampai subuh, dari subuh sempurnakan saummu sampai malam, sampai maghrib. Artinya sebelum subuh saum tidak? Saum. Cuma dari apa? Bukan dari makan minum jima, bukan, karena itu dihalalkan. Terus tuh kusim kuring tos digambarkan. Wah bagus sim kuring mah tinggal Pak. Sudah mau gambarna kanggo Bapak Ibu? Mana gambarnya? Tah iya Pak. Kan Bapak Ibu kita semua tahu bahwa saum itu rusak dengan 2 jenis amal. Berapa jenis? 2 jenis amal. Pertama, amal pertama nih, kelompok pertama, amal-amal yang membatalkan saum. Makan, minum, jima dilakukan di siang hari batal, betul? Tuh. Malam hari halal, gitu Pak. Tetapi ada kelompok kedua. Ini tidak membatalkan saum, tapi bisa merusak pahala saum. Apa saja? Tuh gibah, cek tukang gibah namanya. Nah apa lawan hobi? Gibah, cenah ibu teh. Nah hobi ibu mah. Saya tidak khawatir ka bapak gibah henteu, ka ibu khawatir gibah. 2 ropas, naon ropas? Ropas naon Pak? Cawokah. Tuh cek nusok cawokah Bu. Bapak mah upami ngariung heureuna pasti cawokah. Naon cawokah teh pulgar, jorang. Tidak boleh berkata jorang menuju saum. Saya tidak khawatir kepada ibu ropas, khawatir kepada bapak. Da bapak-bapak masuk jorang pami ngabodor teh. Cenah Pak Ustad bapak-bapak ge sok gibah, berarti bapak ropas sareng gibah. Gibah, ropas, godog, marah-marah. Tuh Pak. Lago melakukan hal yang tidak bermanfaat, main gaple, keluyuran, itu bisa merusak pahala saum. Berkata bohongnya, nah maka ini tidak membatalkan saum. Bapak Ibu nuju saum bohong batal tuh? Ente, cuma pahalanya hilang. Oh, ical Pak. Karena itulah Nabi bersabda, mamin so'imin, berapa banyak orang yang saum, lam yuqbal min siyamihi, tidak mendapat apa-apa dari saumnya, ilal jual, atau kecuali lapar dan haus. Kenapa? Tidak menjaga akhlak. Artinya, oh Pak, lihat Pak Bu, yang kelompok kedua ini siang hari tidak boleh, bagaimana malam hari? Malam hari boleh tidak? Tidak boleh sama. Memang ada ayat penghalalannya. Memang ada ayat berbunyi uhilalakum lailatasyam al-ghibah gitu ayat. Telah dihalalkan di malam-malam saum bergibah. Gitu ayat. Ada ayat. Nu ayat ge telah dihalalkan mah kelompok satu. Kelompok yang membatalkan. Makan minum jima halal, siang batal, malam halal. Tapi kalau yang kelompok 2, marah, gibah, ropas, lago, dusta, itu semuanya harus dijaga selama 24 jam. Kadang Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ya, maghrib Bapak Ibu misalkan kalau marah mengatakan awas ya maghrib ku aing, tidak boleh.
Jadi kalau siang Bapak istighfar banyak, ayo pika sabeleun, si jelema pika sabeleun pisan, astagfirullahaladzim nuju sahur, awas ya maghrib. Begitu adzan maghrib, mana tuh tadi pika sabeleun diberi gitu aja. Disangkanya maghrib itu bebas, betul? Padahal tidak bebas. Maghrib itu bukan melepas saum, bukan, tidak. Maghrib itu Bapak Ibu masih saum. Cuma maghrib itu peluit, bolehnya makan, minum, dan jima halal. Jadi malam tetap saum kita itu, bukan dilepaskan saum itu, tidak. Cuma halal makan, minum, jima. Begitu juga adzan subuh, bukan memulai saum, bukan. Tapi peluit, makan, minum, jima kembali haram. Jadi kalau malam Bapak menahan satu, kelompok dua hukum. Kalau siang Bapak menahan dua, ya. Makanya disebut lebih sempurna saumnya. Jadi dari subuh sempurnakan saumu. Kok kenapa sempurnakan? Dua anu ditahan tuh. Yang membatalkan dan yang mengurangi pahala itu ditahan dua-duanya, itu sempurna saumnya. Malam masih saum, hati-hati. Jadi jangan mengatakan awas ya tinggalikeun maghrib, awas tinggalikeun sia sawal gitu. Nyangke da sawal kenge ngamak deui ke sawal. Tuh Bapak Ibu, jadi hati-hati, jagalah akhlak di malam hari. Kata Nabi, jangan sampai siangnya saum seperti orang yang menenun kain, malamnya diuraikan kembali. Jadi pahalanya nol. Bapak teh siangna saum, ari wengina ka bioskop. Bade naon ka bioskop cobi? Bapak teh siangna saum, wengina ka ciwok gitu. Atuh seueur ditingalieun atuh di ciwok teh Pak. Gitu aya istri teu ditiung, geulis Bapak teh colohok, burusut eta teh 10% pahala saum icah. Cek ibu teh Pak, hayu Pak anter heula Pak, anter deui ka mana toko kosmetik, tukang kosmetik na geulis colohok deui Bapak teh. Burusut deui 20%. Cenah Pak laparnya tos taraweh capek ya hayu urang mam heula, masuk ka rumah makan, pelayanna geulis colohok deui Bapak teh. 30%. Atuh euih ka bumi teh pahalana kantun nol tah, teu dibayar ku Allah Bapak kerja bakti. Itu cenah Pak Ustad Bapak mah tara kaciwo ka PPJ sami wae PPJ oge. Cicing Pak, wengi-wengi teu keingseun aktivitas Ramadan mah. Nabi sudah mencontohkan bagaimana mengisi malam-malam di bulan Ramadan. Nabi mengisinya dengan dua hal. Satu, sholat tarawihnya. Dua, mengkaji Quran. Eta mah mau dibaca, mau dihafal, mau didengarkan, mau ditelaah, mau diajarkan, silahkan. Yang pasti syahrul Ramadan syahrul Quran, bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Kalau dua ini sudah selesai, lekas-lekaslah istirahat, tidur. Kan nanti kita mau sahur. Tuh sudah disetting oleh Allah, ada sahur di situ. Bapak Ibu bangun nanti di sepertiga malam, makanya tidurnya harus lebih awal, kan supaya tidak banyak aktivitas Pak. Sudah disetting. Taraweh itu latihan sholat malam. Kenapa dilaksanakan setelah Isya? Supaya tidak makan berlebihan. Yang amih tiasa tatih ke tarawehan itu. Hari itu Bapak teh tuang 4 piring. Tarawehan angke deui kan. Ya meskipun itu latihan, taraweh pada Isya mah latihan. Dan Nabi tidak selalu pada Isya melaksanakannya. Kalau yang sudah expert, itu di tengah malam, sepertiga malam lebih utama sebetulnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau berjamaah, mengambil fadilah berjamaah ke masjid pada Isya, silahkan. Ya. Nah gitu Pak, Bu. Jadi saum itu ternyata kita masih 24 jam. Hanya saja sekarang sudah ada keringanan di waktu maghrib sampai subuh itu boleh makan minum jima. Sedangkan akhlak-akhlak yang tercela seperti yang disebutkan tadi itu masih terus dijaga selama 24 jam. Inilah bab yang ketiga selesai tentang strategi menyempurnakan ibadah saum. Banyak dari pergeseran hukum itu kita bisa tahu
Oh, berarti strategi menyempurnakan saum itu secara jumlah hari tambah nanti dengan saum Syawal. Tuh jumlah hari. Ya. Secara kuantitas ya tambah jumlah, secara kualitas nilai kita saum sama Ramadan itu dengan menjaga akhlak selama 24 jam. Gitu, Pak. Nah, nanti kesananya pembahasannya adalah Nabi Muhammad SAW itu saumnya dari tahun kedua, Pak. Di Madinah, wafat tahun 10. Jadi hanya 9 kali saja saum Ramadan. Tapi lulus gitu, Pak. Kalau Bapak Ibu sudah lebih dari 9 kali, sudah. Berarti Bapak Ibu lebih soleh dari Nabi. Mustahil, banyak. Kenapa mustahil? Ibadah Nabi tidak mungkin terkalahkan. Jangankan oleh kita, Abu Bakar saja hanya mendapat 1/10 dari sholat Nabi. Dan Abu Bakar mah lumayan, kita besar pisan sanes lumayan. 10 kali sholat, sami sareng sekali sholat Nabi atuh. Banyak. Jadi dari 100% sholat Nabi, Abu Bakar mendapat 10% setiap sholatnya itu. Kalau kita berapa persen, Pak? 0,000 kos 0 ngagorolong di ujung berung. Nah, namanya ayah hiji gitu. Ya, jadi bukan itu berarti tujuannya, Pak. Tujuan saum Ramadan itu bukan berapa kali saum tamat berarti. Kalau tujuannya itu masa Nabi dikalahkan oleh kita? Artinya bukan itu tujuannya. Nah, nanti masalah tujuan ini makosid saum dibahas di bulan Ramadan. Insya Allah banyak. Apa tujuan saum itu? Ada 4 nanti ya. Itu meningkatkan takwa, ilmu, syukur, dan rusdun ya. Insya Allah. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mudah-mudahan memberikan kepada kita semua kesehatan, kesanggupan, kekuatan, kemudahan untuk memaksimalkan setiap peluang ibadah di bulan Ramadan yang akan datang ini. Dan jadikanlah Ramadan yang akan datang ini seolah-olah Ramadan yang terakhir. Karena satu, tidak ada yang menjamin kita bisa hidup sampai tahun depan. Kemarin ada saudara kita, teman kita, guru kita yang wafat. Berarti bagi mereka tahun kemarin itu Ramadan yang terakhir. Nah, bagi kita kapan? Tidak tahu. Bisa jadi yang ini terakhir, bisa jadi. Makanya kata Nabi, beribadahlah engkau seolah-olah engkau akan mati besok. Maka marilah Bapak Ibu kita meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Setiap peluang ibadah kita maksimalkan, kita optimalkan. Jadikan Ramadan yang sekarang ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.